Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu 29 Maret 2020. Dan saat ini mungkin hal yang baru bagi kita ketika kita beribadah tidak bersama-sama, tidak secara langsung. Tetapi saya percaya ketika hal ini terjadi, Tuhan izinkan kita ibadah secara offline, kita ibadah di rumah masing-masing. Tetapi satu hal yang penting, bahwa firman Tuhan tetap tertabur dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, buka hatimu untuk dengan firman Tuhan. Hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan lebih daripada itu kami mau mendengarkan, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya baca Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tema firman Tuhan minggu ini adalah aman dalam lindungan Tuhan. Setiap kita ingin merasakan yang namanya aman, rasa damai, rasa sejahtera di dalam kehidupan kita. Apalagi situasi-situasi seperti ini. Ada penyakit, ada virus yang tidak kelihatan, yang kadang-kadang membuat kita was-was, saudara. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Rasa aman itu lahir dari perlindungan Tuhan. Jangan sampai rasa aman kita itu lahir karena mungkin kita memiliki kekayaan, kita punya deposit, kita punya tabungan, kita punya prestasi, kita punya latar pendidikan yang bagus. Tetapi rasa aman seperti ini adalah rasa aman yang semu. Apalagi situasi seperti ini, saudara. Tetapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan itu tempat perlindungan kita. Bahkan dalam kesesakan pun pertolongan Tuhan itu terbukti. Nah, saya belajar firman Tuhan Saya baca firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab kita bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya, Tuhan menyatakan perlindungannya, Tuhan menyatakan pertolongannya yang terbukti bahkan pada saat-saat kesesakan. Ada kisah ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kurang lebih 600.000 orang generasi pertama itu untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka keluar dari tanah Mesir dengan sorak-sorai kemenangan, karena Tuhan sudah membuktikan pertolongan Tuhan. 10 tulah yang Tuhan timpakan di Mesir, tidak ada satupun yang menimpa orang-orang Israel. Mereka terbebas dari penjajahan, dari perbudakan. Mereka keluar dengan hati yang sangat bahagia. Kurang lebih 300-400 tahun mereka diperbudak. Dan hari itu mereka keluar, saudara. Mereka dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh keyakinan, di bawah pimpinan Musa, mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah keluar dari tanah Mesir, Firaun yang awalnya dengan kerelaan hatinya memberikan bangsa Israel dan membebaskan mereka untuk keluar dari Mesir, tetapi kemudian hatinya kembali menjadi keras. Tidak bisa. Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Israel tetap harus menjadi budak dari Mesir. Dan akhirnya dia mengerahkan pasukannya,
prajuritnya. Bahkan waktu itu Mesir terkenal dengan kereta-kereta perangnya, kereta kudanya, dan itu sangat ditakuti. Bahkan Firaun turun tangan sendiri. Dia memimpin pasukannya untuk menyerang bangsa Israel. Dan saudara, ketika orang-orang Israel tahu bahwa mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal yang ke-14, mereka sangat ketakutan. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, Tuhan berikan perintah kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Di depan mereka ada laut terbelah. Di belakang mereka ada pasukan-pasukan dari tentara Mesir. Mereka terjepit. Tapi dalam situasi seperti itu, kembali dari Mazmur yang kita baca tadi, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Di tengah-tengah bangsa Israel yang mulai ketakutan, Tuhan tetap menuntun bangsa Israel untuk tetap maju. Walaupun di depan mereka ada laut terberau, Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa angkat tongkat. Awalnya mungkin juga Musa nggak tahu apa maksud Tuhan. Sementara orang-orang Israel sudah ketakutan. Dan ketika dia mengangkat tongkat, laut terbelah. Bangsa Israel menyeberang. Dan orang-orang Mesir dihalangi Tuhan dengan tiang awan. Jadi sepanjang malam itu, tiang awan yang ada di belakang orang-orang Israel itu membuat orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir itu sangat gelap. Mereka tidak melihat sama sekali satu sama lain. Dan semalam-malaman itu Tuhan membelah laut terberau, dan semalam-malam itu orang-orang Israel akhirnya menyeberangi laut terberau. Mujizat Tuhan terjadi. Sampai akhirnya semua sudah menyeberang, dan Tuhan kemudian mengangkat tiang awan itu, dan orang-orang Mesir akhirnya dapat melihat orang-orang Israel. Mereka berusaha mengejar, dan mereka juga mau masuk ke laut terberau yang waktu itu masih terbuka. Tetapi ketika mereka sudah masuk ke laut terberau, orang Israel sudah sampai di tujuannya, Tuhan kembali menutup laut itu. Dan pasukan Mesir akhirnya semuanya mati tenggelam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah sebabnya kenapa bangsa Israel bisa keluar dari kesesakan seperti itu. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini mari kita banyak berseru kepada Tuhan. Mari kita menaikkan seruan kita kepadanya. Mazmur 91 ayat yang ke-15 katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Perhatikan, hampir sama tadi. Apabila kita berseru-seru kepada Tuhan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan. Yang penting kita mau berseru. Apalagi saat-saat seperti ini, kebanyakan kita lebih banyak di rumah. Kita banyak berdiam diri, kita ikuti instruksi pemerintah. Dan saat-saat seperti itulah saudara, kita bukan hanya sekedar berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa.
Itu beda. Jangan sampai kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Kita berdiam diri, tetapi kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan hadir ketika kita mau berseru kepadanya. Dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kisah dari seorang yang bernama Daniel. Dan Daniel ini, Daniel adalah orang Israel yang dibuang ke negeri Babel, saudara. Dan dari beberapa raja dia sudah diangkat, dari Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, dan yang terakhir ini adalah Raja Darius. Dia juga menjadi seorang seperti wakil raja, orang-orang yang dipercayakan oleh raja. Nah, suatu saat kita baca di dalam kisah Daniel bagaimana orang-orang sangat iri kepada Daniel karena Daniel ini dipercaya oleh Raja Darius. Mereka bersepakat bagaimana caranya supaya bisa menjatuhkan Daniel ini. Dan kemudian mereka membuat sebuah undang-undang supaya dalam waktu 30 hari kalau ada orang yang menyembah di luar Raja Darius, menyembah Allah lain di luar Raja Darius, dewa yang disembah oleh Raja Darius, itu akan dihukum mati dan akan dimasukkan dalam goa singa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam Daniel pasal yang ke-6, saya bacakan firman Tuhan. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel tetap berdoa menyembah Tuhan. Walaupun itu konsekuensinya, dia akan dihukum mati dan dimasukkan ke dalam goa singa. Dan betul, saudara, karena dia melanggar titah raja, Daniel akhirnya diangkut, dimasukkan ke dalam goa singa. Dan singa-singa itu sengaja tidak diberi makan, supaya nanti setelah Daniel masuk ke dalam goa, Daniel akan langsung ditekap. Dan akhirnya Daniel dimasukkan, saudara. Besok paginya Raja Darius yang sebenarnya mengasihi Daniel datang pagi-pagi di goa itu dan berkata, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Daniel berkata, ya Tuanku, aku masih hidup. Raja Darius kaget, kok engkau bisa hidup? Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatur mulut-mulut singa ini. Saudara, perhatikan bagaimana pertolongan Tuhan. Untuk kisah daripada Daniel ini, Tuhan kirimkan malaikat. Tadi ada tiang awan dan tongkat yang Musa harus angkat dan laut terbelah. Kisah Daniel, Tuhan mengirimkan malaikat untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Dan ketika raja melihat Daniel, tidak ada satu bekas cakaran pun atas Daniel, saudara. Dia keluar sama seperti waktu dia dimasukkan, bersih, tidak ada tanda-tanda cakaran bahkan tekaman dari singa, tidak ada. Mujizat Tuhan terjadi. Mazmur 46 terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Daniel bisa mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang terbukti ketika dia mengalami kesesakan? Firman Tuhan katakan tadi, dia masuk ke dalam rumahnya, dia berdoa, dia memuji, dia menyembah Tuhan. Luar biasa. Dia menempatkan Tuhan tetap yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Walaupun risikonya, dia akan ditangkap dan dia akan dihukum mati. Tetapi Daniel tidak peduli.
dia tetap menyembah Tuhan. Dan mujizat terjadi, dia tetap hidup. Saya mendengar ada kisah dari seorang dokter yang bernama Handoko Gunawan. Mungkin saudara juga sudah dengar. Dia dokter di Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, saudara. Umurnya kurang lebih 80 tahun. Dalam usia seperti itu, dia tetap mau untuk merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Bahkan yang sudah positif, dia tetap rawat karena dia dokter spesialis paru-paru, saudara. Dan apa yang terjadi? Tidak lama, dia juga terjangkit. Dia positif juga kena dari COVID-19. Beberapa orang sudah memiliki prediksi bahwa Dr. Handoko ini pasti akan mati. Pasti akan meninggal. Kenapa? Karena memang usianya sudah 80 tahun. Karena dari beberapa survei dari COVID-19 ini memang lebih banyak menyerang orang-orang yang sudah tua. Mungkin karena imun tubuhnya sudah lemah atau bagaimana. Tetapi kebanyakan memang yang meninggal adalah orang-orang tua. Anak-anak, anak-anak muda, orang-orang dewasa, bisa dihitung dengan jari. Tapi prediksi orang salah. Dia sempat memang dirawat, masuk ke ruang ICU, tetapi kemudian dia dinyatakan sembuh. Tetapi tetap, walaupun dia sembuh, dia tetap sampai saat kemarin itu masih diisolasi dulu untuk benar-benar bahwa dia dinyatakan sembuh total. Dan mujizat memang terjadi ketika orang mau menyembah Tuhan, ketika orang mau berseru-seru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Dr. Handoko Gunawan ini disembuhkan dan mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan juga mengalami anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang penting tempatkan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita itu yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Dalam segala hal, saudara. Tempatkan dia yang pertama. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai satu hari kita lewati tanpa Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan ada kisah yang terakhir yang saya bisa bagikan hari ini. Kisah tentang Paulus dan Silas di dalam Kisah pasal 16. Bagaimana mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dipasung, mereka ditaruh di tengah-tengah penjara. Kaki mereka dirantai dan tidak mungkin lolos. Kisah Rasul pasal 16. Apa yang mereka lakukan, saudara? Ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka tidak kecewa sama Tuhan. Karena kadang-kadang, saudara, ketika kita mengalami situasi yang sulit, apalagi kasusnya Paulus dan Silas ini, mereka memintakan izin, tetapi justru mereka ditangkap. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan, kita berpikir kita sudah melayani Tuhan, dan kemudian kita mengalami masalah yang begitu berat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan, kita menggerutu sama Tuhan. Tetapi Paulus dan Silas tidak ada kekecewaan, saudara. Justru firman Tuhan katakan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pertolongan Tuhan datang melalui gempa bumi. Sendi-sendi penjara goyah, rantai terbuka semua, dan kemudian mereka bisa melepaskan dirinya, saudara. Mujizat Tuhan terjadi. Dan kita lihat dari kisah Musa, kisah Daniel, kisah Paulus dan Silas ini. Bahkan mungkin kisah-kisah yang lain yang hari ini saya cuma ungkapkan 3. Bagaimana Tuhan itu penolong kita, yang memberikan rasa aman di dalam kehidupan kita. Dengan begitu kreatif, bagaimana Tuhan menolong kita dengan caranya.
mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini mari kita lebih banyak tetap untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya berdoa bahwa setiap kita semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Kenapa kita yakin aman dalam lindungan Tuhan? Seperti firman Tuhan katakan tadi, sebagai penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Buktikan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, buktikan pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, dan percayalah Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada kita. Cuma tetap percaya Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Naikkan doa dan pujianmu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya Engkau penolong kami, Engkaulah kekuatan kami. Dan kami percaya juga Tuhan akan membuktikan itu dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, ibadah kami, pelayanan kami. Bahkan pertolongan Tuhan juga buat bangsa kami Tuhan, negara kami ini, bahkan kota Makassar. Tuhan tolonglah bangsa kami. Lepaskanlah Tuhan dari badai COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu sangat terbukti. Secara khusus hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan juga menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua, semuanya berada dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.